Pasukan Rusia dan HTS berpapasan di tengah jalan. Pasukan Rusia telah mengumumkan secara resmi untuk menarik semua pasukannya dari Suriah. Menariknya, dalam misi liburan sementara pasukan Rusia pulang kampung menuju Moskow ini, pasukan Rusia harus berpapasan dengan tentara oposisi Suriah di setiap jalan di sana. Seperti terlihat dalam sebuah rekaman yang diambil oleh salah satu pasukan oposisi Suriah ini, yang memperlihatkan momen pasukan Rusia melewati ratusan tentara HTS dari Kompi Abah Haji Golani. Tampak dalam video, kendaraan tempur lapis baja Rusia yang bergerak ke salah satu area penjemputan ini berjalan dengan mulus dan aman tanpa ada sedikitpun halangan. Namun, yang namanya baru menggulingkan rezim Assad. Ketika Rampur Rusia melewati ratusan pasukan New Suriah, mereka mendapatkan ucapan salam berupa rentetan tembakan ke udara dari pasukan HTS. Ya, itu biasa cuk. Bagi pasukan Rusia jangankan tembakan, rudal yang mendarat di dekat Rampur mereka saja masih senyum-senyum karena makanan sehari-hari di Ukraina. Terkait penarikan pasukan Rusia, salah satu pasukan oposisi Suriah dalam wawancaranya bersama media Arab pada tanggal 11 Desember tahun 2024 menyebut bahwa sesuai dengan kesepakatan, pasukan oposisi Suriah dilarang keras menyerang pasukan Rusia di berbagai wilayah, dan menjamin keamanan semua pangkalan militer Rusia yang berada di Suriah saat tempat itu dikosongkan. Dan kalau itu dilakukan, maka provos oposisi pasti akan mengeksekusi burung pasukan yang melanggar aturan. Selain itu, oposisi Suriah juga menyebutkan, mereka tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Rusia dalam berbagai hal demi membangun Suriah pasca runtuhnya Assad. Dan terkait nasib pangkalan militer Rusia, pihak oposisi menyebutkan, hal tersebut akan diputuskan oleh pemerintah baru selepasnya masa transisi. Bagaimana respon pihak Rusia? Melansir dari TASS pada tanggal 13 Desember tahun 2024. Dalam pernyataan terbaru, pemerintah Rusia sendiri menyebutkan bahwa mereka siap mendukung pemerintahan oposisi Suriah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov, yang juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Afrika, mengatakan kepada TASS. Pihak Rusia telah menjalin interaksi dengan Komite Politik Gerakan Hayat Tahrir al-Sham. Interaksi telah terjalin dengan komite politik yang saat ini beroperasi di salah satu hotel di Damaskus. Mereka mengadakan pertemuan di sana, dan perwakilan dari kedutaan kami telah bertemu dengan mereka untuk membahas berbagai isu, terutama untuk memastikan keamanan misi diplomatik kami dan warga negara Rusia yang berada di tanah Suriah saat ini. Pada dasarnya, interaksi ini konstruktif. Kami berharap semua janji oleh perwakilan kelompok, orang, dan pasukan yang bertanggung jawab atas situasi di kota ini dapat dipenuhi. Yang saya maksud adalah mencegah insiden tertentu dan memastikan keamanan misi diplomatik asing, termasuk kedutaan besar Rusia, kata diplomat senior tersebut. Dan terkait pangkalan militer Rusia di sana, para pemimpin oposisi bersenjata Suriah bersama pemerintah Rusia sepakat bahwa pihak oposisi menjamin keamanan pangkalan militer Rusia dan misi diplomatik di wilayah Suriah, kata seorang sumber di Kremlin. Di mana saat ini, Rusia terus melakukan operasi penarikan pasukan yang signifikan dari Suriah, yaitu memobilisasi sejumlah besar transportasi militer dan aset angkatan laut untuk mengevakuasi personel, peralatan, dan senjata. Di mana aktivitas itu terlihat dari serangkaian penerbangan yang melibatkan pesawat AN-124 Ruslan dan Il-76MD dari Pangkalan Udara Khmeimim. Penerbangan ini akan mengangkut pasukan dan material ke lapangan udara di Ulyanovsk, Chekalovsky, dan Privolzhsky di wilayah Rusia. Sejumlah analisis militer Rusia menyebutkan, pemerintah Rusia telah menarik status teroris pada HTS dan menerimanya sebagai oposisi baru Suriah. Hal ini dilakukan sebagai cara paling netral, karena ini bukan lagi berbicara sebuah kelompok. Namun kita membicarakan sebuah negara dengan pemerintahan yang akan segera terbentuk pada Maret tahun 2025. Dan selama masa transisi, oposisi Suriah akan memilih mengarahkan dukungan mereka ke arah mana. Belum lagi terdengar kabar, bahwa HTS saat ini juga melakukan pembicaraan dan tukar pendapat dengan pimpinan Taliban yang lebih cenderung ke arah Rusia. Ini sama seperti Taliban, mereka mengarahkan kerjasama dengan Rusia dan China ketika banyak negara barat meninggalkan mereka. Di sini ada Turki sebagai aktor utama penggulingan rezim Assad. Ini adalah politik tingkat tinggi. Semuanya bisa terjadi di sini. Ini bukan lagi hubungan kelompok, namun kita berbicara tentang kepentingan negara yang saling menguntungkan.
Mereka lebih tahu mana negara yang berkepala ular dan siap membantu mereka. Mengapa Rusia membantu Assad? Karena di sana ada kepentingan dan keuntungan bagi Rusia dengan 3 pangkalan militer besar yang menjaga stabilitas Timur Tengah. Dan saat ini juga berlaku bagi oposisi, mereka dapat menjalin kerjasama dengan Rusia. Ini terbukti ketika Rusia melakukan penarikan pasukan dari 3 pangkalan militer di sana. Oposisi tidak merusak fasilitas ini. Fasilitas ini juga menjadi satu-satunya tempat yang tidak mendapatkan serangan dari pihak Israel dan Barat.